Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, selamat sore. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, yang alhamdulillahnya kita juga masih diberikan umur yang panjang, dan tentunya kembali menemui bulan suci Ramadan. Hari ini tepatnya di hari ketiga, Tribuners, insya Allah kita akan kembali mendengarkan episode berikutnya nih, yang akan dibawakan dalam Syiar Ramadan 1446 Hijriah bersama dengan Tribun Timur tentunya. Nah, Tribuners, untuk itu tanpa berlama-lama izinkan saya menyapa Ustadz yang akan menyampaikan Syiar Ramadan pada hari ini. Ada Ustadz Bapak Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Untuk itu izinkan saya menyapa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Gimana Susan kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah Pak Ustadz. Nah, kalau di episode-episode sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal ya Pak Ustadz. Kita di episode pertama kemarin, Tribuners, kita juga sempat membahas tentang bagaimana menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih. Nah, selama di bulan suci Ramadan sebagai bulan yang insya Allah penuh berkah, insya Allah amalan juga akan dilipat gandakan. Bagaimana sih Ustadz upaya agar teman-teman Tribuners dan seluruh saudara-saudari kita bisa menjaga semangat ibadah di bulan suci Ramadan tetap efisien, dan mungkin bagaimana nih supaya bulan suci Ramadannya malah tidak boros? Ya, baik. Makasih Mbak Susan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Pada kesempatan ini tema ceramah adalah menjaga semangat ibadah Ramadan. Ada hadisnya Nabi yang mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau antakuna sanatu kullaha Ramadan." Yang artinya, sekiranya umatku mengetahui apa yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan, maka dia pasti minta kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah seluruh bulan ini menjadi bulan suci Ramadan." Betapa mulianya ini Mbak Susan. Oleh karena itu harus kita betul-betul jaga ibadah kita, semangat ibadah kita dalam bulan suci Ramadan ini. Jangan disia-siakan waktunya.
saya mengajak kepada kita semuanya, kepada umat Islam, bahwa bulan Ramadan ini harus betul-betul kita menggunakan waktu seefisien mungkin. Bahkan saya amati ada beberapa kelompok bahwa di dalam bulan suci Ramadan itu dikurangi aktivitas dunianya. Ya, dia lebih fokusnya pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia itu sudah menjadi kesadaran bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah. Ya, bulan pendidikan spiritual. Mungkin selama ini 11 bulan yang lalu kita terlalu sibuk. Seorang pedagang pergi ke pasar, seorang nelayan pergi melaut, seorang petani pergi berkebun. Dia tidak menggunakan waktunya seefisien mungkin. Mari kita bulan suci Ramadan ini menjaga kualitas waktunya supaya kita ini lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ada yang menarik di sini redaksi ayat ini, Mbak Susan. Redaksi Al-Quran menggunakan kata kama. Berarti umat sebelum Nabi Muhammad juga itu berpuasa. Ya, mungkin ada perbedaan puasanya umat Nabi Musa, ya, karena puasanya umat Nabi Musa itu adalah syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Nabi Daud itu selang-seling, hari ini puasa, besok tidak. Umat Nabi Muhammad itu adalah 1 bulan penuh. Mungkin Mbak Susan berkata, kenapa begitu Ustadz? Ya, ini memang karena umat dahulu itu panjang umurnya. Misalnya umat Nabi Musa itu ada suatu riwayat, ada seorang ibu-ibu menangis. Ditanya Nabi Musa, kenapa menangis ibu? Dia bilang, tadi pagi meninggal anakku dalam keadaan usia muda. Ditanya berapa umurnya bu? Bilang itu 100 tahun. Dianggap meninggal usia muda 100 tahun. Ya, sementara umat Nabi Muhammad itu adalah baina sab'in wa sittin. Ya, makanya panjang-panjang puasanya. Ya, tetapi sisi kualitas kita menang karena ada namanya malam Lailatul Qadri. Ya. Nah, puasa ini tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Ternyata ada tujuan bagaimana kita mencapai predikat takwa. Ya, ini menarik ini. Jadi ada tujuan tertinggi la'allakum tattaqun supaya kita menggapai predikat takwa. Takwa itu apa? Tanya bimakna itu adalah tawadu. Jadi orang yang berpuasa, kualitas puasanya bagus itu selalu tawadu. Tawadu lawannya adalah takabur. Ini penyakit yang berbahaya, Mbak Susan. Betul. Ada orang takabur karena hartanya. Ada orang takabur karena jabatannya. Ada orang takabur karena kegantengannya dan kecantikannya. Dalam Al-Quran disebutkan, وَلَا تُسَعِرْ خَدَّنْكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْسِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong dan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan lagi membanggakan diri. Obatnya sombong adalah puasa. Mari kita betul-betul memaknai puasa ini untuk membentuk kepribadian kita untuk menjadi orang bertakwa. Yang kedua, qa'nya itu ya bimakna qana'ah. Qana'ah itu ada artinya merasa cukup. Penyakit yang paling berbahaya yang sekarang ini yang dialami oleh masyarakat modern karena ya tidak merasa qana'ah. Ada gajinya 3 juta, keinginannya lebih tinggi. Ya,
kebutuhannya 5 juta. Karena belum gajian sudah datang di mall cek. Oh ini saya beli ini. Akhirnya jadi bermasalah pada dirinya. Nah, jadi qanaah itu penting. Merasa cukup sangat penting. Nah ini adalah tujuannya puasa. La'allakum tattaqun. Kemudian tadi tawadu, kemudian qafnya adalah qanaah, kemudian wawunya itu ada artinya wara'ah. Wara itu artinya itu berhati-hati dalam berkata-kata, jangan sampai menyakiti hati orang, menyinggung perasaan orang. Yang berikut yang keempat adalah yakin bahwa segala sesuatu amal ibadah yang kita lakukan, ya, pasti Allah ya'ti bihallah, pasti Allah mendatangkan balasan. Kalau kita melangkahkan kaki ke masjid, setiap langkah kita mendapat pahala. Kita sholat dapat pahala. Memang di dunia ini belum kita lihat. Karena yang berbicara adalah iman. Nanti kita rasakan itu. Rasakan, kita lihat manfaatnya. Hasilnya adalah setelah kita tinggalkan dunia ini. Masuk dalam kubur. Oh, waktu saya di dunia, saya pernah sholat. Saya pernah sholat tarawih. Saya pernah sholat tahajud. Saya pernah menyumbang masjid. Saya pernah membantu orang. Saya pernah kasih makan anak yatim piatu. Baru kita rasakan semuanya. Karena memang ini ukurannya adalah ukuran iman, bukan ukuran nalar. Jadi itu tujuannya puasa, la'allakum tattaqun. Kemudian ada yang menarik juga hadis yang berbeda. Jadi ada hadis man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan disertai keimanan dan keikhlasan, maka dia diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Nah, redaksi hadis yang kedua adalah man qama ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Jadi satu man shoma, satu man qama. Nah, perbedaannya adalah orang yang melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan dengan sungguh-sungguh, maka dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Ya, siap, Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa Tribuners. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana kemudian kemuliaan-kemuliaan dan juga tentunya nilai-nilai yang insya Allah dapat kita temukan di bulan suci Ramadan. Jadi berpuasa ini selain dari menahan lapar dan dahaga ya Pak Ustadz, juga sebenarnya melatih agar kita senantiasa untuk memperbaiki diri. Tadi ada sifat tawadu, ada qanaah dan juga waro'ah yang insya Allah akan terlatih selama bulan suci Ramadan. Jadi bukan hanya lapar dan haus saja Tribuners, tapi lisan kita, hati kita semuanya insya Allah juga terlatih selama bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih banyak Pak Ustadz hari ini sudah memberikan dan membagikan ilmunya. Insya Allah jadi nilai-nilai yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak juga Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan hari ini. Jangan lupa kita bertemu lagi di episode besok. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan Tribuners yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma
innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nartika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu Allahumma laka sumna wa ala rizqika abtarna, zahabat dam'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, selamat sore. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan yang alhamdulillahnya kita juga masih diberikan umur yang panjang dan tentunya kembali menemui bulan suci Ramadan. Hari ini tepatnya di hari ketiga Tribuners, insya Allah kita akan kembali mendengarkan episode berikutnya nih yang akan dibawakan dalam Syiar Ramadan 1446 Hijriah bersama dengan Tribun Timur tentunya. Nah, Tribuners, untuk itu tanpa berlama-lama izinkan saya menyapa Ustadz yang akan menyampaikan Syiar Ramadan pada hari ini. Ada Ustadz Bapak Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Untuk itu izinkan saya menyapa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Gimana Susan? kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Bikhair. Alhamdulillah Pak Ustadz. Nah, kalau di episode-episode sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal ya Pak Ustadz. Kita di episode pertama kemarin Tribuners kita juga sempat membahas tentang bagaimana menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih. Nah, selama di bulan suci Ramadan sebagai bulan yang insya Allah penuh berkah, insya Allah amalan juga akan dilipat gandakan. Bagaimana sih Ustadz upaya agar teman-teman Tribuners dan seluruh saudara-saudari kita bisa menjaga semangat ibadah di bulan suci Ramadan tetap efisien dan mungkin bagaimana nih supaya bulan suci Ramadannya malah tidak boros? Ya, baik.
Makasih Mbak Susan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Pada kesempatan ini tema ceramah adalah menjaga semangat ibadah Ramadan. Ada hadisnya Nabi yang mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau antakuna sanatu kullaha Ramadan." Yang artinya, sekiranya umatku mengetahui apa yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan, maka dia pasti minta kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah seluruh bulan ini menjadi bulan suci Ramadan." Betapa mulianya ini Mbak Susan. Oleh karena itu harus kita betul-betul jaga ibadah kita, semangat ibadah kita dalam bulan suci Ramadan ini. Jangan disia-siakan waktunya. Saya mengajak kepada kita semuanya, kepada umat Islam, bahwa bulan Ramadan ini harus betul-betul kita menggunakan waktu seefisien mungkin. Bahkan saya amati ada beberapa kelompok bahwa di dalam bulan suci Ramadan itu dikurangi aktivitas dunianya. Ya. Dia lebih fokusnya pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia itu sudah menjadi kesadaran bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah. Ya, bulan pendidikan spiritual. Mungkin selama ini 11 bulan yang lalu kita terlalu sibuk. Seorang pedagang pergi ke pasar, seorang nelayan pergi melaut, seorang petani pergi berkebun. Dia tidak menggunakan waktunya seefisien mungkin. Mari kita bulan suci Ramadan ini menjaga kualitas waktunya supaya kita ini lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ada yang menarik di sini redaksi ayat ini Mbak Susan. Redaksi Al-Quran menggunakan kata kama. Berarti umat sebelum Nabi Muhammad juga itu berpuasa. Ya mungkin ada perbedaan. Puasanya umat Nabi Musa, ya karena puasanya umat Nabi Musa itu adalah syahraini mutatabi'aini. 2 bulan berturut-turut. Nabi Daud itu selang-seling. Hari ini puasa, besok tidak. Umat Nabi Muhammad itu adalah 1 bulan penuh. Mungkin Mbak Susan berkata, kenapa begitu Ustadz? Ya. Ini memang karena umat dahulu itu panjang umurnya. Misalnya umat Nabi Musa itu ada suatu riwayat, ada seorang ibu-ibu menangis. Ditanya Nabi Musa, kenapa menangis ibu? Dia bilang, tadi pagi meninggal anakku dalam keadaan usia muda. Ditanya berapa umurnya bu? Bilang itu 100 tahun. Dianggap meninggal usia muda 100 tahun. Ya, sementara umat Nabi Muhammad itu adalah baina sab'in wa sittin. Ya, makanya panjang-panjang puasanya. Ya, tetapi sisi kualitas kita menang karena ada namanya malam Lailatul Qadri. Ya. Nah, puasa ini tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Ternyata ada tujuan bagaimana kita mencapai predikat takwa. Ya, ini menarik ini. Jadi ada tujuan tertinggi la'allakum tattaqun supaya kita menggapai predikat takwa. Takwa itu apa? Tanya bimakna itu adalah tawadu. Jadi orang yang berpuasa, kualitas puasanya bagus itu selalu tawadu.
Tawadu lawannya adalah takabur. Ini penyakit yang berbahaya, Mbak Susan. Betul, betul. Ada orang takabur karena hartanya. Ada orang takabur karena jabatannya. Ada orang takabur karena kegantengannya dan kecantikannya. Dalam Al-Quran disebutkan, وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong dan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan lagi membanggakan diri. Obatnya sombong adalah puasa. Mari kita betul-betul memaknai puasa ini untuk membentuk kepribadian kita untuk menjadi orang bertakwa. Yang kedua, qa'nya itu ya bimakna qana'ah. Qana'ah itu ada artinya merasa cukup. Penyakit yang paling berbahaya yang sekarang ini yang dialami oleh masyarakat modern karena ya tidak merasa qana'ah. Ada gajinya 3 juta, keinginannya lebih tinggi. Ya, kebutuhannya 5 juta. Karena belum gajian, sudah datang di mall cek. Oh ini saya beli ini. Akhirnya jadi bermasalah pada dirinya. Nah, jadi qanaah itu penting. Merasa cukup sangat penting. Nah ini adalah tujuannya puasa. La'allakum tattaqun. Kemudian, tadi tawadu, kemudian qafnya adalah qanaah, kemudian wawnya itu ada artinya wara'ah. Wara' itu artinya itu berhati-hati, berhati-hati dalam berkata-kata, jangan sampai menyakiti hati orang, menyinggung perasaan orang. Yang berikut yang keempat adalah yakin bahwa segala sesuatu amal ibadah yang kita lakukan, ya, pasti Allah ya'ti bihallah, pasti Allah mendatangkan balasan. Kalau kita melangkahkan kaki ke masjid, setiap langkah kita mendapat pahala. Kita sholat dapat pahala. Memang di dunia ini belum kita lihat. Karena yang berbicara adalah iman. Nanti kita rasakan itu, rasakan kita lihat manfaatnya, hasilnya adalah setelah kita tinggalkan dunia ini. Masuk dalam kubur, oh waktu saya di dunia, saya pernah sholat, saya pernah sholat tarawih, saya pernah sholat tahajud, saya pernah menyumbang masjid, saya pernah membantu orang, saya pernah kasih makan anak yatim piatu. Baru kita rasakan semuanya. Karena memang ini ukurannya adalah ukuran iman, bukan ukuran nalar. Jadi itu tujuannya puasa, la'allakum tattaqun. Kemudian ada yang menarik juga hadis yang berbeda. Jadi ada hadis man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan disertai keimanan dan keikhlasan, maka dia diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Nah, redaksi hadis yang kedua adalah man qama ramadhana iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Jadi satu mangsama, satu mengkoma. Nah, perbedaannya adalah orang yang melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan dengan sungguh-sungguh, maka dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Ya, siap, Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa Tribuners. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana kemudian kemuliaan-kemuliaan dan juga tentunya nilai-nilai yang insya Allah dapat kita temukan di bulan suci Ramadan. Jadi berpuasa ini selain dari menahan lapar dan dahaga ya Pak Ustadz, juga sebenarnya melatih agar kita senantiasa untuk memperbaiki diri. Tadi ada sifat tawadu, ada qanaah dan juga waro'ah yang insya Allah akan terlatih selama bulan suci Ramadan. Jadi bukan hanya lapar dan haus saja Tribuners, tapi lisan kita, hati kita semuanya insya Allah juga terlatih selama bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih banyak Pak Ustadz hari ini sudah memberikan dan membagikan ilmunya. Insya Allah jadi
nilai-nilai yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak juga Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan hari ini. Jangan lupa kita bertemu lagi di episode besok. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan Tribuners yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih. Nashhadu an la